Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Cantika dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit refleksi tentang kesepakatan kelas yang telah kami buat bersama dengan Ibu Sri Hargianti. Nah, kesepakatan kelas ini berisi tentang nilai-nilai positif yang akan diterapkan oleh seluruh warga kelas. Dan yang saya rasakan setelah dibuatnya kesepakatan kelas ini yaitu terciptanya suasana kelas yang nyaman dan rasa kekeluargaan di dalam kelas semakin meningkat. Nah, saya yakin dan saya berharap bahwa kedepannya akan tercipta budaya-budaya positif di sekolah kami. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Ashari dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang refleksi mengenai kesepakatan kelas yang sebelumnya sudah dibahas bersama Ibu Sri Hargianti. Kesepakatan kelas ini mengenai tentang budaya positif yang berisi tentang perilaku positif yang harus diterapkan oleh setiap anggota kelas. Dan yang saya rasakan setelah dibuatnya kesepakatan kelas ini dan diterapkan oleh seluruh anggota kelas, yaitu terciptanya kelas yang disiplin, bertanggung jawab, serta saling menghargai. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu. Mohon izin Umi untuk menyampaikan sedikit apa yang sudah saya pelajari di pelatihan guru penggerak di angkatan 6. Sebelumnya mungkin saya mau kasih informasi juga bahwa di pelatihan guru penggerak angkatan 6 ini insya Allah akan berakhir di tahun depan bulan Maret ya Bapak Ibu, dan itu berlaku sama di angkatan 7, 8 dan seterusnya. Tapi memang benar apa yang dikatakan Pak Bambang, untuk angkatan 8, 9, 10 itu akan satu kali pelatihan yang sama meskipun pendaftarannya berbeda begitu. Mungkin itu sedikit informasi saja tambahan dari saya. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu yang diberikan cukup terbatas, ini adalah materi sebetulnya tagihan pada modul 1.4 di guru penggerak. Dalam guru penggerak kita akan belajar selama 6 bulan. 6 bulan itu dengan 4 modul yang setiap modulnya terdiri dari 1 sampai dengan 4 bagian. Dan di dalamnya guru penggerak harus bisa mengimbaskan apa yang sudah dipelajari kepada teman-teman di sekolahnya. Apalagi sekolah ini adalah sekolah penggerak, maka karena saya di sini di angkatan memang saya sendiri, maka saya harus berkewajiban untuk mengimbaskan ini kepada teman-teman semua. Yang perlu diketahui adalah dalam pelatihan guru penggerak ini bagaimana guru, yaitu guru penggerak, bisa bergerak, tergerak dan menggerakkan teman-teman yang ada. Nah, untuk di modul 1.4 ini adalah langkah awal kami calon guru penggerak angkatan 6 untuk bisa mengimbaskan. Nanti masih ada berikutnya mengikuti 4 modul yang kami pelajari dengan lokakarya guru penggerak masing-masing. Nah, di modul 1.4 ini adalah modul terakhir di modul 1, yaitu menciptakan budaya positif. Ini adalah PPT saya yang saya kembangkan dari kementerian. Kalau dari kementerian memang cukup panjang, ini saya singkat. Bapak Ibu bisa kita lihat terlebih dahulu latar belakangnya. Yang pertama ada 2 yang saya garis bawahi. Kenapa kita harus mempelajari tentang budaya positif di sekolah penggerak? Yang pertama, guru harus memahami pentingnya kebutuhan belajar dan lingkungan belajar yang dapat akan sampaikan dalam berinteraksi dengan murid. Oke, itu tadi sedikit gambaran acuan dari konsep budaya positif. Nah, di sini adalah topik-topik budaya positif yang saya sudah rangkum. Ada 6 Bapak Ibu. Nanti saya akan persingkat saja. Nanti mungkin di luar dari kegiatan ini kita bisa nanti sharing ya Umi. Mungkin ada pertemuan selanjutnya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, ada restitusi. Restitusi dibagi 2. Ada 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. 2 restitusi ini adalah berkenaan dengan bagaimana guru ketika menghadapi murid yang bermasalah. Ingat, acuan kita adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang merdeka. Bagaimana caranya memerdekakan murid tanpa kita menghukum? Itu dari restitusi tadi ya.
Kemudian di sini ada video sebenarnya. Video ini mungkin nanti saya skip saja. Di sini tentang video yang terlambat, film pendek ya di YouTube. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana bagaimana seorang guru menghukum siswanya yang terus-terusan terlambat. Itu tidak boleh. Jadi harus direstitusi. Restitusinya adalah diganti, bukan hukuman, tapi nanti ada ya setelah ini. Nah, masuk pada materi kita tentang konsep disiplin positif. Bapak Ibu, dalam menciptakan budaya positif di sekolah harus ada disiplin positifnya dulu sebelum budaya itu bisa terbentuk dengan baik. Pertama, dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang di konsep kita adalah anak-anak harus disiplin, berarti dia patuh pada peraturan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan yang mulia. Karena biasanya sifatnya adalah pemaksaan. Oke, di sini ada teori kontrol, perubahan paradigma teori kontrol. Di sini saya kasih rangkum sedikit saja supaya lebih cepat. Ada namanya ilusi kontrol dari seorang guru. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Saya rasa semua sudah pernah mengontrol murid. Ayo anak-anak silakan buka LKS ini. Itu termasuk dengan ilusi kontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Biasanya guru selalu membuat kritik ketika anak melakukan kesalahan. Kamu jangan seperti ini. Atau membuat siswa merasa bersalah dengan pemikiran bahwa melakukan dua ilusi ini dapat menguatkan karakter dia menjadi lebih baik. Yang ketiga, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini maksudnya adalah guru memaksa ketika kan kita selalu memberikan tugas nih biasanya. Itu dianggap sebuah paksaan dalam kurikulum ini, dalam teori kontrol ini ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sempat saya singgung. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dapat menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ketika si murid atau si anak sudah memiliki motivasi dari dalam, dia ingin berubah menjadi lebih baik, maka dia sedang melakukan proses mencapai tujuan yang dia inginkan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini berkaitan dengan P5 nanti yang akan mungkin disinggung oleh teman-teman DKP. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong dan kreatif. Kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini ada beberapa pernyataan ya Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Iya, hukuman yang bagaimana dulu, betul. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini yang hati-hati. Ketika motivasi penghargaan selalu diberikan, maka anak tidak akan secara dari kesadarannya untuk tergerak. Harus hati-hati. Nah, ini yang nanti mungkin di pertemuan selanjutnya saja ya Umi saya berikan, ada nanti studi kasus, kita sama-sama bermain. Nah, Bapak Ibu, teori motivasi. Nah, tadi ya sempat disinggung di awal, ketika misalnya anak melakukan kesalahan, sebetulnya karena apa sih? Di sini ada teori motivasi perilaku manusia dari Diane Golsen dalam buku Restructuring School Discipline. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi eksternal. Ketika saya sebagai seorang guru, saya tidak mau melakukan kesalahan, saya tidak mau dihukum, maka saya akan berlaku baik.
Itu eksternal, karena nggak mau dihukum tadi. Kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ketika saya seorang guru, saya ingin mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah, maka saya akan melakukan hal baik. Tapi lagi-lagi berarti itu bukan dari kesadaran dirinya, tapi karena mengharapkan imbalan. Sama dengan siswa tadi, ketika Bapak Ibu membiasakan memberikan penghargaan berupa motivasi, mungkin makanan atau hadiah-hadiah yang lain, hati-hati jangan terlalu sering. Yang paling tepat, bagaimana motivasi perilaku sesuatu bisa datang dari dirinya sendiri, karena dia menghargai dirinya. Saya tidak ingin terlambat, karena saya juga pertama tidak mau dihukum, dan saya tidak mencari penghargaan. Itu lebih bagus. Ini adalah motivasi internal dan tujuan dari disiplin positif, bukan dari orang lain tapi dari diri sendiri. Oke Bapak Ibu, nah di sini Bapak Ibu kita bermain sedikit ya. Ada tindakan guru dan ada hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi adalah sanksi atau pengganti, tapi bukan berupa hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ada hukuman, ada konsekuensi. Ayo. Hukuman atau konsekuensi nih? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, ada hukuman, ada konsekuensi. Jawabannya adalah konsekuensi, bukan hukuman. Tepuk tangan dulu. Buat yang jawab konsekuensi masih benar, sudah bisa bedakan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman atau konsekuensi? Dalam pelajaran PJOK. Konsekuensi, bukan hukuman, karena itu di mata pelajaran PJOK. Yang mana nih? Oh iya, kelamaan dulu. Oke, Bapak Ibu, ini adalah bagaimana cara Bapak Ibu di awal untuk bisa menilai bagaimana penerapan disiplin dari anak-anak Bapak Ibu di kelas nantinya. Baik, selanjutnya, nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang harus menyakitkan harus terjadi, baik fisik maupun mental. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi tapi tidak menyakiti. Yang kedua, membuat hukuman membuat anak sakit ya, untuk jangka waktu yang lebih lama. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman merupakan bentuk paksaan, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Nah ini nanti bisa saya share ya di grup, nanti biar Bapak Ibu bisa lihat. Baik, saya lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang, seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi hukuman itu diganti dengan restitusi, supaya anak bisa berpikir sendiri, kira-kira dari kesalahanmu kamu mau memperbaikinya caranya gimana. Jadi dibalik, karena tadi pendidikan berpihak pada murid, maka biarkan murid yang mencari sendiri bagaimana saya bisa memperbaiki kesalahan saya. Itu dalam konsep restitusi oleh Gosen tahun 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun bukan menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, dia melihat dirinya sendiri. Kemudian ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, pada karakter. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak ada proses penghukuman dalam restitusi. Nah, di sini ada dua identitas yang saya rangkum, Bapak Ibu. Ada dua identitas dari budaya positif. Satu identitas gagal dan satu identitas sukses. Kalau gagal, maka Bapak Ibu sedang melakukan hukuman pada murid-murid Bapak Ibu. Ini sejumlah tindakannya. Dan dia berdampak negatif. Tapi kalau konsekuensi bersikap positif, namun dampaknya dia netral. Yang paling bagus yang mana? Yang restitusi. Di sini dia berdampak positif, ya. Disiplin positifnya Bapak Ibu lihatnya ke sini. Untuk di teman-teman di guru di sekolah penggerak, di sini kita berada pada restitusi. Restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang ketika dia melakukan kesalahan tanpa menghukum, tanpa memberikan konsekuensi, tapi kita membimbing, ya, membimbing murid-murid tadi yang melakukan kesalahan untuk bisa mencari solusi yang terbaik. Kemudian, nah ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Ketika kurikulum merdeka dicanangkan oleh Mas Menteri ini, Mas Menteri menginginkan bahwa guru-guru bisa mengetahui nawacita, ya, kalau bisa dibilang ruhnya adalah bagaimana pendidikan itu bisa menuntun, bukan menuntut. Dari semua kodrat yang ada pada diri murid itu, ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Kodrat alam seorang murid adalah bagaimana dia bisa hidup dengan selayaknya, ya, dengan karakter dia sendiri, ya, keberagaman karakternya. Dan kodrat zaman, kita mengikuti perkembangan zaman yang ada. Bukan kita memaksakan harus dengan zaman kita, dengan cara kita, tapi membiarkan bagaimana murid-murid itu bisa merdeka belajar. Nah, ini keyakinan kelas. Saya akan langsung saja. Dalam budaya positif yang diperlukan bukan peraturan. Ibu harus bisa membuat, kalau saya di pelatihan guru penggerak, kami diminta untuk bisa membuat sebuah keyakinan, bukan peraturan setiap kali memberikan pembelajaran. Dalam RPP biasanya kami akan tuangkan itu. Nanti karena waktu mepet ya, paling nanti saya akan kasih contoh saja, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kalau mau itu nanti bisa saya share atau nanti ada kesempatan yang selanjutnya. Baik, di keyakinan di sini adalah artinya Bapak Ibu dengan siswa atau murid bisa membuat sebuah keyakinan belajar. Contoh, sebelum belajar misalnya di jamnya Bu Ade pendidikan agama. Pertama, keyakinan kelasnya adalah komitmen waktu misalnya. Nah, kemudian yang kedua, saling menghargai. Ketiga, ketika ada teman yang sedang mengerjakan, yang lain tidak boleh ribut dan sebagainya. Nah, itu adalah keyakinan kelas, bukan peraturan. Kalau peraturan biasanya bunyinya memaksa. Dan keyakinan kelas yang buat siapa? Muridnya sendiri. Kalau keyakinan kelas dibuat oleh murid sendiri, maka secara tidak langsung dia yang membuat, maka dia yang akan menjalaninya. Dan di sini dikatakan bahwa seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan kelas dia tidak terlalu panjang, Bapak Ibu. Cukup yang menurut mereka menjadi sebuah keyakinan. Kita akan membuat seperti ini, dihilangkan kata dilarang dan jangan dalam keyakinan kelas. Itu lebih bisa menggerakkan keyakinan mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ini ada diagramnya. Di sini budaya positif. Peraturan dia memiliki spek yang kecil saja di dalam. Mungkin peraturan di sini adalah peraturan sekolah yang pada umumnya. Tapi yang di dalam pembelajaran di sini keyakinan bentuknya. Dalam kelas keyakinan. Lalu ketika keyakinan kelas sudah dibentuk, maka lingkungan positif pun akan terbentuk secara sendirinya dalam kelas. Di dalam kelas masing-masing kelas sudah ada lingkungan positif, maka di dalam sekolah secara tidak langsung budaya positif secara menyeluruh
akan tercapai. Nah, yang nanti wujudnya adalah visi dari sekolah itu bisa terlaksana tanpa harus dipaksa. Nah, ini Bapak Ibu contoh peraturan dan keyakinan kelas nih. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Begini contoh-contoh membentuk keyakinan kelas. Baik. Kemudian dasar manusia. Nah, di sini selain budaya positif, Bapak Ibu sebelum membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu harus mengetahui dulu kebutuhan dasar manusia yang dimiliki oleh murid. Pertama, kasih sayang dan rasa berterima. Seorang murid itu harus disayangi. Harus disayangi. Kita juga sebagai guru harus merasakan kasih sayang. Dan baik sebagai individu maupun berkelompok, guru dan murid memiliki porsi yang sama. Sama-sama ingin diterima di kelompok-kelompok yang ada. Kemudian kesenangan. Dalam membuat budaya positif, faktor kesenangan kita juga perlukan. Kesenangan di sini bukan artinya dia bebas bermain, tapi bagaimana dia bisa memilih hal-hal yang dia senangi, sehingga itu menjadi motivasi untuk dia bisa belajar. Contohnya dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Kemarin di kompetensi menulis, ada siswa yang dia tidak bisa menulis, nggak ada ide. Terus saya bilang, kamu senangnya apa nak? Saya senangnya nyetel lagu Blackpink Venom. Saya bilang, oke, kamu pakai headset, kamu bikin itu. Bisa nggak nanti bel selesai, kamu selesai? Selesai, Bu. Pakai headset, saya biarkan. Karena dia senang. Ketika orang senang, pasti akan melakukan sesuatu dengan dengan semangat ya, dengan bahagia. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Anak-anak juga butuh penguasaan, Bapak Ibu. Dia mau menunjukkan dirinya bahwa dia bisa melakukan sesuatu sebagai pemimpin. Nah, itu juga kita berikan. Ketika misalnya dalam pengelompokan belajar misalnya, jangan cuma itu saja yang jadi ketua kelompok, tapi pilih atau silakan mereka memilih satu dari yang lain. Jangan itu saja. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebebasan bagaimana dia bisa mengeksplor apa yang dia inginkan. Contoh dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kan di pembelajaran diferensiasi itu ada different konten, proses, dan produk. Dibebaskan mau pilih apa kamu, mau buat poster, mau buat video, atau itu salah satu dari kita melayani kebutuhan dasar manusia pada faktor-faktor ini. Dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Bertahan hidup, kita juga harus memahami bahwa anak-anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraannya. Contoh, kalau sudah jam istirahat, ya harus disuruh istirahat. Kalau misal, Bu, saya mau izin, mau minum atau segala macam, kita harus membiarkan itu, jangan dipaksa. Nah, ini kemarin sempat ada pertanyaan di diklat kami, Lokakarya 2. Kemarin ada yang tanya begini, Pak, kalau misalnya diulangan, terus anak-anak, karena kita membiarkan mereka secara merdeka, dia izin ke belakang secara terus menerus, apa kita biarkan terus? Kalau memang itu menjadi kebutuhan dasar dia, misalnya kayak contoh, mungkin anak ini kencing terus karena dia mungkin lagi sakit apa gimana gitu, dicek dulu. Kalau itu secara berlangsung terus menerus, kayak di IPS 1 misalnya hari mula ya Bu ya, itu mohon maaf, hari mula keluar terus nih, cek dulu dia kemana. Kalau misalnya memang tujuannya betul ya sudah, biarkan, jangan dilarang, karena itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Oke, saya lanjut mungkin. Oke, sudah mau selesai. Ini nanti aja. Ini Bapak Ibu, terakhir segitiga restitusi. Ini yang tadi saya sempat singgung dalam memecahkan masalah kepada anak-anak. Selain tadi restitusi, di sini ada segitiga restitusinya. Segitiga restitusi ini adalah bagaimana Bapak Ibu secara redaksional memanggil anak murid Bapak Ibu. Misalnya dia melakukan kesalahan, yang pertama adalah menanyakan validasi kebutuhan dulu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tanyanya begitu Bapak Ibu. Jangan bilang, kok ini bikin begini terus sih, itu salah. Tapi tanya dulu, apa sih alasannya? Kemudian kedua, ada nggak cara lain menurut kamu selain kamu melakukan kesalahan itu? Itu namanya adalah validasi kebutuhan. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Kira-kira kamu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Disadarkan kembali dengan keyakinan kelas yang telah dibuat. Ketika memang itu pelanggarannya adalah pelanggaran dalam keyakinan kelas. Dan yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tanyakan. Kalau misalnya dia masih belum bisa menemukan jati dirinya sehingga dia masih membuat orang di dalam kelas, maka di sini menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Kalau memang dia tidak bisa berubah, Sabri misalnya, Bu Mida dan anak saya terus terang ini pengalaman saya juga. Sabri saya tidak memaksa dia, kan Bu Mida tahu ya. Saya tidak memaksa, saya biarkan saja. Saya tanya, kamu mau sampai kapan tidak mengerjakan tugas? Saya tidak hukum. Sabri itu saya tidak hukum. Saksinya Bu Mida, wali kelasnya sendiri. Kemudian yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Saya bilang sama Sabri, bukan cuma Sabri, Setiawan pun demikian. Tapi apakah kamu berdua masih mau begitu? Saya setelah mempelajari ini, Bu Mida terus terang ke Sabri dan Setiawan saya sudah tidak melakukan hukuman, ya. Tapi saya membiarkan dia mencari dulu, sadar sendiri dulu sampai di mana. Kalau nggak sadar-sadar ya sudah ke Bu Mida dan Pak Jahit. BK-nya. Baik, mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terhadap budaya positif di kelas dan di sekolah. Sebetulnya masih banyak, tapi mungkin karena waktu bisa nanti lain kali kita bisa sama-sama berbincang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.